Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu pada materi hari ini kami akan membahas tentang wirausaha sosial. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri Taufikur Rahman dengan NIM 200200063 dan ada teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Widya Lasmi, NIM 20020066. Saya Wadania Hasanah dengan NIM 200200065. Perkenalkan, nama saya Yazid Zirane Zadi Alkoniu, NIM saya 2002067. Baiklah teman-teman, kita masuk pada bahasan pada hari ini. Pokok materi wirausaha sosial memuat ada 4 bahasan di dalamnya. Yang pertama adalah konsep wirausaha sosial, yang kedua adalah prinsip wirausaha sosial, dan yang ketiga adalah bentuk kewirausahaan, dan yang keempat adalah wirausaha sosial sebagai tanggung jawab membangun ekonomi nasional. Oke, materi pertama tentang konsep wirausaha sosial akan dijelaskan oleh Wadania. Kepada Wadania, dipersilahkan. Saya akan membacakan materi tentang konsep wirausaha sosial. Yang pertama, kewirausahaan sosial adalah kewirausahaan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, bukan sekedar memaksimalkan keuntungan pribadi. Yang kedua, menurut Gregorides, Professor of Social Entrepreneurship at Duke University, yang mengatakan bahwa wirausaha sosial adalah pelaku reformasi atau revolusi sektor sosial. Yang ketiga, menurut Bill Drayton, CEO and Chair of Asoka, wirausaha sosial adalah individu yang memiliki solusi inovatif untuk mengatasi masalah sosial dengan cara mengubah sistem, memberikan solusi, dan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perubahan. Yang keempat, menurut Muhammad Yunus, founder of Grammar Bank, wirausaha sosial adalah inisiatif ekonomi atau non-ekonomi bertujuan profit atau non-profit inovatif untuk membantu masyarakat. Sekian dan saya kembalikan ke moderator. Baiklah Wadania, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya, kita beralih ke materi kedua, yaitu tentang prinsip wirausaha sosial yang akan dibacakan oleh Widya. Kepada Widya, dipersilahkan. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang prinsip kewirausahaan. Apabila pendapat Didik D. Mekayudin dan Kafidul Ulum tersebut digabungkan, maka paling tidak terdapat 12 prinsip kewirausahaan, yaitu 1. Jangan takut gagal. Dalam berwirausaha, kita harus berani dalam mengatasi kegagalan. Apabila kita gagal, jangan takut untuk bangkit lagi. Yang kedua, semangat. Dalam prinsip ini, semangat sangat diperlukan oleh wirausaha karena tanpa semangat, usaha yang kita jalankan tidak akan pernah maju. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Wirausaha diwajibkan untuk kreatif dalam menciptakan atau membuat produk supaya banyak peminatnya. Yang keempat, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil risiko. Pebisnis atau calon wirausaha harus mampu menghilangkan rasa takut terhadap semua risiko yang ada, sehingga bisnis yang dikembangkan akan berjalan dengan baik. Yang kelima, sabar, ulet, dan tekun. Dalam berwirausaha, kesabaran, ulet, dan tekun adalah salah satu hal yang sangat penting. Jadi, inti dari suatu usaha yang kita miliki harus. Yang kesembilan, peka terhadap pasar atau peluang pasar. Yang 10, bisnis dengan standar etika. Artinya, wirausaha harus menjaga kejujuran, keadilan, dan bertanggung jawab dalam mengembangkan bisnis, supaya bisnis berjalan dengan lancar dan berhasil. Yang 11, mandiri. Wirausaha harus berani berusaha secara mandiri dengan mengusahakan segala sumber daya dan upaya. Yang ke-12, jujur. Jujur dalam berwirausaha harus mampu mengatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
itulah penyampaian tentang prinsip wirausaha yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Widya atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah bentuk wirausahaan sosial yang akan dijelaskan oleh Zidan. Kepada Zidan, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bentuk kewirausahaan sosial. Ada beberapa bentuk wirausaha sosial menurut Tan. Organisasi berbasis komunitas. Yang pertama, organisasi yang berbasis komunitas. Organisasi semacam ini biasanya dibuat untuk mengatasi masalah tertentu dalam komunitas atau kelompok masyarakat. Misalnya menyediakan fasilitas pendidikan untuk anak-anak miskin, panti sosial, dan untuk anak terlantar. B. Yang kedua, socially responsive enterprise. Wirausaha sosial ini berbentuk perusahaan yang melakukan usaha komersial untuk mendukung atau membiayai usaha sosialnya. Sebagai keuntungan yang didapatkan dari organisasi profit ditujukan untuk mendukung atau membiayai usaha sosialnya. C. Ketiga, socio-economic atau dualistic enterprise. Wirausaha sosial ini berbentuk perusahaan komersial yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip sosial, misalnya perubahan yang melakukan daur ulang sampah rumah tangga, organisasi yang mempekerjakan orang cacat, kredit mikro untuk masyarakat pedesaan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, Zidan, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang wirausaha sosial sebagai tanggung jawab membangun ekonomi nasional yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, wirausaha sosial di Indonesia sendiri telah muncul sejak lama. Contoh saja, muncul Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia atau yang disingkat dengan AKSI, dan ada Indonesia Setara. Selain itu juga, wirausahaan sosial juga didukung oleh pemerintah dengan munculnya RUU Kewirausahaan Nasional dan di mana di dalamnya memuat tentang wirausaha sosial. Wirausaha sosial juga mempunyai fungsi lain di mana fungsinya yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan pekerjaan. Ketiga hal tersebut membuktikan bahwa wirausaha sosial itu sangat penting dalam membangun ekonomi di masyarakat Indonesia. Dengan hadirnya wirausaha sosial, selain membantu untuk menyelesaikan permasalahan sosial, juga adanya pemberdayaan masyarakat-masyarakat yang kurang mampu atau ada juga yang cacat, seperti misalnya didirikan panti asuhan untuk orang-orang yang cacat. Nanti di panti asuhan itu akan dikelola masyarakat-masyarakat yang kurang mampu untuk terjun langsung di lapangan pekerjaan yang lain. Di sana mereka diajarkan tentang skill, misalnya skill memasak, menjahit, dan sebagainya. Sehingga ketika mereka mampu untuk membangun bisnis, mereka bisa mengembangkannya di dalam masyarakat itu. Sehingga perputaran ekonomi di Indonesia pun bisa berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada kelompok kami, entah itu melalui grup WA atau diskusi di dalam e-learning. Kami kelompok 3 ingin pamit undur diri pada video kali ini. Sampai jumpa di e-learning atau WA group nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.